Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga dapat yaitu memasuki bulan Ramadan ini dapat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini akan membawa yaitu suatu keberkahan dan mencapai yaitu tujuan puasa kita digolongkan menjadi hamba Allah yang muttaqin ataupun bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sebagai bukti syukur kita, marilah kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah apa yang diperintahkan oleh Rasul semaksimalnya kita contoh, kita tiru, dan marilah apa yang dilarangnya kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Rasulullah SAW telah bersabda, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang diberikan Rasul maka ambillah, contohlah, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, harus kita contoh. Wa ma nahakum fantahu, dan apa yang dilarangnya maka jauhilah. Nah, salah satu bentuk contoh dari kehidupan Rasulullah SAW itu adalah dalam Islam kita diperintahkan untuk hidup yang sederhana. Jadi sederhana itu pengertiannya tidak berlebihan atau tidak israf, tetapi juga tidak boleh terlalu bakhil atau pelit, itu dilarang dalam agama Islam. Jadi tengah-tengah, kita sederhana sajalah dalam hidup ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hidup sederhana ini kita telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, ya, baik dalam berpakaian, baik dalam makan dan minum, maupun dalam berumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari lah. Dalam segalanya kita harus sederhana saja lah, biar hidup kita nanti tenang dan enak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang baik, yang indah setiap kamu memasuki masjid. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Wa la tusrifu, tetapi janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi sederhana itu artinya tidak berlebihan. Selanjutnya, kalau berlebihan itu juga termasuk mubazir, adalah tidak boleh, termasuk temannya setan. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan sesungguhnya setan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Dalam Al-Qur'an surat yang ke-17 surat Al-Isra ayat 27 itu disebutkan mubazir adalah temannya setan. Jadi marilah kita makan minum ini tidak boleh berlebihan, ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sepertiga kita makan dengan nasi, sepertiga dengan air, sepertiganya udara. Nah, insya Allah kita nanti akan hidup sehat.
tidak boleh terlalu banyak. Berbuka puasa tidak langsung boleh terlalu kenyang, nanti malah perutnya sakit. Sedikit kita isi dengan sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara tadi. Dan selanjutnya Rasulullah pun memberikan contoh, apabila kita makan itu kalau kita sudah lapar. Jadi kata Rasul itu, makanlah kalau kamu sudah lapar, tetapi sudahilah sebelum kenyang. Nah, jadi akhirilah sebelum kita kenyang. Itulah dalam makan dan minum. Ya. Jadi marilah kita ingat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makan minum intinya tidak boleh berlebihan. Baik berlebihan dalam mengisi perut, ataupun mungkin berlebihan dalam berbelanja. Kadang-kadang mungkin berlebihan belanja dalam membeli makan minum akhirnya, ataupun sayuran itu banyak beli sayur ini dan itu, akhirnya tidak dimasak dan menjadi busuk, akhirnya dibuang. Atau mungkin masaknya terlalu berlebihan, akhirnya tidak dimakan dan akhirnya cuma dibuang. Nah itu termasuk ikhwanas syayatin, saudaranya setan, tidak boleh. Dan juga dalam berpakaian sahabat Nabi Umar bin Khattab pun sederhana sekali, dan para sahabat yang lain. Umar bin Khattab pakaiannya sederhana, ya, jadi banyak tambalan-tambalan itu. Jubahnya itu tambalnya berapa ya, dalam cerita sejarah itu dijelaskan. Artinya sederhana lah dalam berpakaian, tidak menunjukkan ya, kesombongannya, kemewahannya, meskipun orang kaya, tidak biar dilihat semuanya serba mewah. Akhirnya nanti bisa timbul sombong ataupun riak, ya, pamer, tidak boleh dalam. Dan juga kalau kita lihat sahabat Nabi yang pakaiannya itu cuma satu, ya, sehingga bergantian dengan istrinya ketika dia sholat. Pernah terjadi dalam riwayat, ya, sholat jamaah itu ada sahabat yang segera pulang tergesa-gesa. Nah, ditanya oleh Rasul, kenapa kamu segera pulang tergesa-gesa? Ya Rasul, pakaian saya itu cuma satu. Saya itu harus sholat dan saya harus bergantian dengan istri saya. Kalau nanti saya tidak segera pulang, istri saya nanti akan terlambat dalam sholat. Masya Allah, sahabat dulu itu kesederhanaannya sangat luar biasa. Kalau kita pakaiannya itu sampai satu almari bertumpuk-tumpuk, sehingga ada yang tidak sempat atau belum sempat kita pakai. Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah. Jadi intinya marilah kita dalam hidup ini sederhana sajalah, baik dalam makan, minum, ataupun dalam berpakaian, ataupun bahkan dalam ya membangun rumah, dan tidak perlulah kita wah atau mencari wah atau terlalu mewah, akhirnya nanti malah menjadi israf ataupun berlebihan. Dengan hidup sederhana insya Allah kita akan menjadi tenang. Dengan hidup sederhana kita insya Allah akan menjadi lebih bahagia. Jadi, intinya misalnya tidak akan menanggung hutang dan sebagainya, hidup kita akan tenang. Demikianlah, semoga sedikit apa yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Apabila ada benarnya memang petunjuk dari Allah, apabila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.